Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas femoral nerve block. Untuk dapat mengetahui femoral nerve block dengan baik, kita perlu menguasai lumbar plexus. Lumbar plexus ini berasal dari L1 sampai L4, rami anterior dari vertebra. Dia menghasilkan ada 6 nerve yang dihasilkan oleh lumbar plexus. Itu dapat dilihat pada slide, ada beberapa nerve yang sudah dijelaskan di sini. Untuk dapat mengingatnya, saya membuat mnemonik yaitu inigelatokophi. Untuk kata ini ada 2 huruf I. I yang pertama adalah iliohipogastrik, I yang kedua adalah ilioinguinal. Ingat bahwa hipogastrik itu berarti di bawah gaster, ilioinguinal berarti dia lebih bawah, berarti gaster itu kan lebih atas dibanding inguinal, berarti iliohipogastrik. Ilioinguinal. Untuk gelato, G-nya itu adalah genitofemoral, lat-nya adalah lateral femoral cutaneous, O-nya adalah obturator, dan untuk coffee, V-nya adalah femoral. Untuk dapat mengingat origin atau asal dari saraf-saraf ini, kita ingat rumus ada 2 dari 1, 2 dari 2, dan 2 dari 3. Kita lihat sekarang 2 dari 1 ini menerangkan untuk iliohipogastrik dan ilioinguinal. Maksudnya apa? Terdapat 2 nerve yang asalnya dari 1. 2 nerve asalnya dari 1. Iliohipogastrik, ilioinguinal berasal dari L1. Itu 2 dari 1. Untuk 2 dari 2 ada 2 nerve yang berasal dari 2 vertebra, yaitu genitofemoral dan lateral femoral cutaneous. Genitofemoral berasal dari L1, L2, sedangkan lateral femoral cutaneous dari L2 dan L3. Sisanya itu 2 nerve dari 3 origin. Ada 2 nerve yang berasal dari 3 vertebra, yaitu obturator dan femoral, yang berasal dari L2, L3, dan L4. Ini akan menjadi suatu yang mudah atau membantu agar kita bisa mengingat lumbar plexus. Kita lanjutkan. Femoral nerve sendiri dia mempersarafi beberapa otot, terutama otot di kompartemen daerah anterior, yaitu terdapat beberapa otot. Kita mulai dari lateral, yaitu ada vastus lateralis, semakin ke medial atau bagian medialnya adalah vastus medialis. Di antara 2 otot ini di bawahnya ada vastus intermedius, di atas otot ini ada rectus femoris. Nah, keempat otot ini sering disebut quadriceps femoris. Keempat otot ini semuanya bermuara atau dia berinsersi pada patella. Ini yang menjadi dasar bahwa ketika Anda melakukan stimulasi dengan nerve stimulator pada femoral, Anda bisa melihat dancing patella, karena memang keempat otot ini semuanya berakhir di patella, sehingga Anda dapat melihat patella itu bergerak atau istilahnya seperti menari, dancing patella. Dan ada satu otot lagi yang melintang, yaitu otot sartorius. Sebetulnya ada satu otot tambahan di belakang itu, ada otot pectineus. Di daerah atas ada otot pectineus yang dipersarafi juga oleh nervus femoralis. Untuk inervasinya kita bisa lihat di sini konsentrasi pada warna hijau. Warna hijau ini merupakan inervasi dari femoralis. Kita lihat bahwa di daerah femur dia di daerah anterior, mempersarafi daerah anterior di daerah femur.
Di sebelah lateralnya itu lateral femoral cutaneous, di sebelah medialnya daerah kecil itu dipersaraf oleh obturator, dan ke bawah ke daerah tibia di sebelah medial itu adalah lanjutan dari nervus femoralis karena dia akan berlanjut menjadi saphenous nerve. Di persarafan dari femoral nerve, Anda dapat lihat di gambar ini pada warna hijau. Di daerah posterior tidak ada persarafan dari femoral nerve, kan tetapi yang perlu diingat adalah daerah dari saphenous nerve itu di daerah medial, di daerah tibia sebelah medial. Untuk dapat menemukan nervus femoralis, kita ingat singkatan VAN, itu vena, arteri, dan nerve. Ini di daerah inguinal. Urutannya adalah dari medial ke lateral, VAN. Bila Anda menghafalnya dari lateral ke medial, maka Anda membacanya menjadi NAV, yaitu nervus, arteri, dan vena. Perlu diperhatikan di sini bahwa nervus femoralis itu berada tepat di atas dari otot iliacus, sehingga si nervus femoralis ini terbungkus oleh fascia yang membungkus otot iliacus, disebutnya fascia iliaca, dan di atas dari itu ada fascia lata. Berarti nanti ketika Anda melakukan penyuntikan, Anda akan merasakan menembus dua fascia, dan itu akan terasa di jarum, terutama bila Anda menggunakan jarum tumpul atau blunt needle. Dalam ultrasound Anda bakalan bisa memastikan mana arteri, mana vena dengan bantuan Doppler, color Doppler. Anda bakalan melihat continuous flow pada vena, dan dalam keadaan normal bila dilakukan penekanan oleh ultrasound probe, maka vena lebih mudah untuk terkompresi dibandingkan arteri. Dengan color Doppler Anda bisa melihat bahwa arteri itu berpulsasi. Anda tinggal mencari ke arah lateral. Ingat, nervus di daerah perifer dia terlihat lebih hyperechoic. Anda tinggal mencari struktur itu di daerah lateral dari arteri. Bakalan berada di sebelah lateral, tapi biasanya tidak satu garis lurus. Nervus bakalan agak lebih ke dalam. Ingat bahwa jarum Anda akan menembus dua fascia sehingga akan terasa seperti menembus kain dua kali ketika sebelum bertemu dengan nervus femoralis. Bagaimana dengan pemilihan probe ultrasound? Karena memang yang bakalan kita lihat adalah nerve yang letaknya tidak dalam. Kita tahu sendiri bahwa kebanyakan dari mesin anestesi dilengkapi oleh probe linear dan probe curve. Probe linear adalah untuk melihat sesuatu yang dekat dengan menghasilkan gambar yang sangat bagus karena memiliki frekuensi yang tinggi, sedangkan curve probe itu untuk melihat sesuatu yang sangat jauh dan dengan penetrasi yang sangat dalam, jadi bisa melihat struktur yang jauh lebih dalam. Kalau untuk probe linear adalah untuk melihat sesuatu yang dangkal, akan tetapi dengan gambar yang lebih bagus. Berarti jelas yang kita akan pilih di sini adalah probe linear karena memang nervus femoralis tidak terletak terlalu dalam. Apa yang kita perlu lakukan? Kita konsentrasi di daerah inguinal dari pasien. Kita akan melakukan pre-scanning. Posisikan pasien dalam keadaan supine. Tutup di daerah medial dari pasien. Awas, tetap perhatikan landmark yang perlu Anda perhatikan di sini, yaitu inguinal ligament. Itu dia bakalan si femoral nerve itu akan berada di bawah dari inguinal ligament. Dan Anda yang perlu dicari ketika Anda melakukan scanning atau pre-scanning sebelum Anda melakukan blok, yang Anda cari adalah arteri femoralis. Ketika Anda sudah menemukan arteri femoralis, Anda tinggal meyakinkan sebelah lateralnya adalah nervus, sebelah medialnya adalah vena dengan tadi menggunakan color Doppler. Bila Anda menemukan arteri jumlahnya 2,
Itu berarti kemungkinan besar Anda terlalu kaudal, karena di sini arteri sudah bercabang menjadi arteri femoralis profunda dan arteri femoralis superficialis. Anda bisa scanning ke arah lebih kranial sehingga Anda menemukan satu arteri femoralis, satu nerve dan satu vein. Itu akan membantu untuk Anda melakukan blok pada nervus femoralis. Anestetik lokal, kebanyakan Anda mau menggunakan amida, bupivakain, ropivakain, levobupivakain, selalu hitung dosis maksimum saran dari saya. Apalagi kalau misalnya memang Anda akan menggabungkan blok ini dengan blok siatik. Anda hitung jumlah total atau maksimum dose yang bisa Anda berikan pada pasien, 10-20 cc untuk nervus femoralis. Insya Allah cukup. Bagaimana cara penyuntikannya? Anda letakkan probe setelah Anda yakin bahwa letak dari nervus femoralis sudah teridentifikasi, maka Anda letakkan probe seperti pada gambar. Dia akan menghasilkan gambar arteri, vena, nerve, tapi yang perlu diperhatikan adalah nerve dan arteri, sehingga Anda bakalan melihat suatu gambaran seperti ini. Anda bisa melihat di sini ada gambaran arteri, ini bulat bentuknya. Setidaknya itu sudah bisa kita ketahui bahwa salah satu struktur di gambar hitam putih ini adalah arteri, dan Anda bisa melihat di sini ada gambaran otot besar. Ini adalah otot iliakus. Tinggal Anda identifikasi vena dan nerve. Nah, itu adalah gambaran vena berada di sebelah medial dari arteri, sedangkan saraf berada di sebelah lateral dari arteri. Fascia iliaca yang membungkus otot iliaca akan terlihat juga dengan gambaran hiperechoic. Lihat di sini, kedalaman yang diperlukan untuk mencapai atau melakukan scanning tidak terlalu dalam. Ini pada gambar ini 2,2 cm. Untuk meyakinkan, kita nyalakan color Doppler. Kita bisa melihat pulsasi untuk arteri, sedangkan vena adalah continuous flow. Tidak terlalu perlu diperhatikan pada saat ini apakah warnanya biru itu vena atau merah itu arteri. Tidak perlu diperhatikan. Yang pasti melihat pulsasi dan continuous flow, itu yang bisa membedakan. Untuk penyuntikan, Anda lakukan in plane. Diharapkan Anda berada di bawah dari nerve sehingga Anda mendeposit lokal anestetik. Waktu Anda mendeposit lokal anestetik, diharapkan Anda bakalan melihat satu gambaran lokal anestetik mendorong nerve atau mendorong femoral nerve ke arah atas. Ingat, lakukan penyuntikan pertama tidak dalam volume yang besar. Yakinkan bahwa dia tidak intraneural. Perhatikan di sini bahwa arteri masih tetap terlihat, karena itu ada daerah yang saya tidak mau atau kita tidak mau kontak waktu kita melakukan penyuntikan. Kita lihat video di sini, video kedua, salah satu contoh waktu dilakukan femoral nerve block. Bisa dilihat lokal anestetik mendorong nerve ke arah atas. Bila Anda lakukan ini dengan baik, antara 10-20 cc, insya Allah bisa melakukan blok dengan baik. Demikian paparan yang saya bisa utarakan untuk femoral nerve block. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila ada masukan atau saran, silakan kontak pada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.